Kalau spesifiknya buat teman-teman yang baik ya. Jadi nomor satu yang penting dulu adalah jangan menjadikan kejadian-kejadian henti jantung maupun meninggal mendadak itu sebagai penghenti untuk olahraga. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, manfaat dari olahraga itu jauh lebih besar daripada risiko kematian mendadak. Karena kalau kita bicara fair, statistiknya adalah kematian mendadak itu sebagian besar bisa dicegah. Seperti saya bilang di tahun 80-an itu turun drastis banget jadi cuma 0,5 per 100 ribu. Jadi yang kuncinya adalah satu, screening. Kalau memang akan terlibat pada olahraga yang intensitas tinggi, yang benar-benar sampai keringat dingin, heart rate-nya pakai smartwatch sekarang udah tahu 160 ke atas ya, di atas 160, pastikan setidak-tidaknya pernah di EKG. Direkam jantung aja. Karena dari itu saja sudah men-screening cukup banyak kelainan yang berpotensi mengancam nyawa. Yang kedua, pesan saya yang paling penting adalah pahami badan sendiri. Jangan sepelekan kalau ada sesuatu yang unusual. Maksudnya gini, seringkali kalau kita di dokter, memang ya sayangnya dokter itu banyaknya ketemunya setelah kejadian kan. Ya betul. Ya, kita mengobati setelah ketahuan ada masalah. Tapi kalau untuk pencegahan, sebenarnya kalau kita jujur tanya kepada pasien-pasien itu cukup banyak yang sebenarnya, iya sih dok, sebenarnya saya dari sebelum-sebelumnya ketika saya olahraga kok saya udahannya belakangan udah agak berat dadanya. Tapi saya pikir mungkin karena lagi masuk angin aja, atau mungkin mahnya saya kira perut yang masalah. Jadi istilahnya menganggap sepele sesuatu yang nggak biasa. Itu yang sering sekali pitfall-nya atau kesalahannya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak biasa, contoh, biasa lari 10 kilo nggak pernah ada problem, ini nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam, kok sekarang 10 kilo dadanya berat ya? Kok ada agak nyeri, nggak enak dadanya, lain rasanya. Ya udah 8 kilo aja berhenti gitu. Itu sudah tanda sebenarnya. Badan kita berusaha ngasih tahu ini ada sesuatu yang berubah nih. Jadi kalau kayak gitu cek aja, memastikan. Dan seringkali dari rekam jantung aja itu ketahuan kok. Jadi itu yang kata kuncinya. Untuk idealnya berapa kali dok setahun? 1 kali. Kalau sekedar untuk yang sudden death ya, yang untuk kematian-kematian gara irama jantung minimal 1 kali. Semua orang dewasa seharusnya ya kayak di Italia. EKG dan puskesmas itu murah. Ya, BPJS juga ditanggung. Harus pernah gitu. Jadi kalau sudah di EKG, tentu saja EKG memang ada kadang-kadang namanya dibaca ya oleh dokter kan. Nggak semua dokter memang punya mata yang sama untuk ngelihat perubahan-perubahan yang dikit-dikit. Tapi setidaknya kalau sudah pernah DKG kan bisa difoto, disimpan sendiri, nanti besok-besok mau konsul lagi ke dokter lain bisa. Jadi bahkan zaman sekarang tanpa saya berpromosi, itu banyak kok aplikasi atau tools di online yang pakai AI ini yang bisa baca EKG cukup akurat.